wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mau mewawancarai salah satu narasumber yang sudah terkenal di sini, usahanya yang sudah masya Allah sekali. Jadi dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Edi Sukamto. Kesibukannya sekarang jenengan ngapain ya Pak? Kesibukan saya sekarang adalah saya tugas di Universitas UIN Kas Jember. Saya di sana adalah kepala security UIN Kas Jember. Jadi kesibukan saya tiap harinya di kantor itu. Jadi langsung saja mungkin kita tanya-tanya gitu. Bagaimana sih awal mula buka usaha sebelah ini? Gini Pak ya, kalau sampean tanya awal mula, itu semua usaha itu memang harus dari nol. Ya, untuk memberikan nama sebuah usaha itu saya katakan sekali lagi itu dari nol. Kita punya rencana buka sebelah itu, bagaimana caranya kita menarik mahasiswa itu tertarik kepada usaha kita. Yang pertama adalah nama. Ya. Nama itu memang dari kita musyawarahkan dengan keluarga kita, itu kasih nama apa yang kita supaya menarik kepada semua, terutama kepada mahasiswi dan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita membuat kesimpulan bahwa nama yang terbaik adalah sesuai dengan nama usahanya, artinya nama pemiliknya. Jadi kesimpulan pertama kita adalah kita buat nama istri saya yang pertama itu adalah Seblak Yulili. Nah, dengan nama itu kita buat usaha kita, bagaimana caranya kita supaya maju. Yang pertama kan memang lambat laun memang agak sulit memang untuk menarik kepada konsumen, itu memang sangat sulit. Kita berjalan 1 bulan kita tetap 1 bulan yang beli, 2 bulan 3 bulan ada ketambahan berapa mahasiswa, akhirnya dapat sekitar 1 tahun ya, 1 tahun itu mulai ada perkembangan. Nah, ada perkembangan yang pertama kepada mahasiswi dan masyarakat, yang kedua kita sudah juga kerjasama dengan Gojek, Shopee dan Grab. Nah, seperti itu. Nah, sampai saat ini alhamdulillah Seblak kami sudah berkembang ya, punya nama di masyarakat, punya nama kepada mahasiswi bahwa Seblak kita sudah ada nama. Artinya meskipun di kampus kita kalau kita lihat ada beberapa Seblak ya, tapi alhamdulillah Seblak kita karena punya nama. Yang penting kalau menurut kami ya, karena ini berhubungan dengan mahasiswi, apapun usahanya, baik Seblak maupun usaha yang lain, yang penting rasa yang pertama. Yang kedua, murah kayaknya ini ya, murah sehingga mahasiswa terjangkau dengan harga itu yang pertama. Tapi kalau memang harganya mahal ya, tapi tidak enak ya, itu saya kira mahasiswa tidak fokus kepada itu ya. Tadi intinya kuncinya yang pertama adalah enak, murah, itu pun harga mahasiswi kampus kita, itu yang pertama. Sehingga perkembangan sampai saat ini alhamdulillah semua mahasiswi ya, meskipun banyak Seblak di sini, alhamdulillah masih banyak yang ke kita, itu yang pertama. Selanjutnya, apa sih motivasi membuka usaha sebelah ini? Motivasinya ya kita hanya Pak, untuk kegiatan. Hanya kegiatan, karena kita itu mulai awal kita pikir-pikir kita itu mau jual apa. Nah, jadi motifnya itu kita hanya untuk kegiatan, karena selama ini istri saya tidak ada kegiatan. Jadi motifnya hanya itu. Kalau tujuan buka usaha ini? Tujuannya ke depan adalah gini, tujuan pertama adalah untuk menambah income, untuk menambah pendapatan kita, karena kedepannya kita ingin usaha kita tuh berkembang lebih besar daripada yang sekarang. Karena apa? Karena jaga-jaga kita, karena setelah pensiun saya ya dari UIN Kas Jember ini ya, kita akan memperkembangkan usaha kita itu. Mengapa lebih memilih usaha ini? Kenapa tidak yang lain? Nah, karena gini, satu, Seblak itu adalah favorit makanan mahasiswi, bukan favorit masyarakat sini. Karena kalau kita lihat ya, Seblak itu rata-rata peminatnya adalah mahasiswi ya, itu rata-rata ya.
Kedua, kami bukan hanya seblak nanti. Selanjutnya perkembangan kami selanjutnya masih ada yang kita yang kita mau usaha lain ya. Kita masih kedepannya apa itu selain seblak. Kita masih ada nanti Pak, bukan hanya seblak aja. Itu ya. Sudah berapa lama buka usaha ini? Ini sudah berjalan 4 tahun. Sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun. Sebelum buka usaha ini, apakah ada usaha yang dimiliki sebelumnya? Selain seblak, kita buka kos-kosan. Ya, kos-kosan ada di belakang saya di sana, ada kos-kosan sekitar berapa orang ya? Sekitar 20 mahasiswi. Gitu ya. Itu yang ya, sebelumnya. Jenengan sebelum memilih membuka usaha ini karena memang suka ngejalaninya atau tidak atau gimana? Ya suka sekali menjalannya. Karena menjalannya suka karena lihat perkembangan kok semakin lama semakin pesat. Jadi artinya kita lebih bersemangat untuk membuka seblak ini. Tetap semangat saya. Alasan jenengan membuka seblak ini apa? Alasannya? Iya. Alasannya Alasan buka usaha seblak ini. Maksudnya alasannya saya lah. Iya. Oh, alasannya buka seblak ini yang pertama ya tadi itu sampaikan tadi. Satu untuk kegiatan, yang kedua untuk menambah income pendapatan kita. Itu Dok Cuma. Itu. Apa yang jenengan membuat selalu optimis dengan usaha seblak ini? Yang membuat optimis saya seblak ini adalah karena saya selama usaha ini selalu banyak perkembangan, Pak. Jadi usaha banyak perkembangan ya. Seandainya saya seblak ini tidak berkembang sampai saat ini, mungkin saya buka usaha lain gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya. Jadi peningkatannya luar biasa seblak ini. Apa keinginan ke depan buat usaha ini? Kedepannya seperti apa? Kedepannya nanti saya karena ini selama ini masih perkenalan meskipun selama 4 tahun ya. Nanti kita selanjutnya nanti akan usaha lebih besar daripada ini. Artinya kami juga punya tempat di depan ini, nanti saya usaha sendiri akan saya kembangkan seblak itu lebih besar daripada yang sekarang. Bagaimana cara jenengan untuk menarik pembeli supaya merasa puas dengan produk seblak ini? Oh, tuh. Yang pertama kita supaya menarik pembeli itu supaya apa namanya tadi yang untuk menarik ya? Iya, menarik pembeli. Nah, untuk menarik pembeli yang pertama itu kuncinya. Kuncinya yang pertama adalah rasa memang ya. Saya sekali lagi sampaikan rasa memang. Rasa dan murah. Sehingga pembeli itu merasa tertarik dengan harga umpamanya 8.000 kok masih banyak menu ya seperti itu. Porsinya kok banyak itu. Sehingga mahasiswa tertarik dengan yang seperti itu. Nah, sampai lihat sekarang seblak yang ada di kita ada berapa banyak itu ya. Kenapa kok memilih? Karena memang satu rasa, dua murah, terus menunya itu banyak, porsinya itu lihat ya. Sehingga mahasiswa tertarik itu maksudnya. Itu ya. Terus, apa saja suka dan duka selama membuka usaha seblak ini? Nah, sukanya tadi saya senangnya pembeli mahasiswa itu lebih banyak. Dukanya yang pertama ya, karena seblak ini ramainya dari mahasiswi ya. Dukanya kalau mahasiswa sudah liburan Samaan ya Pak, itu Gojek dulu yang masuk dulu. termasuk Gojek sekarang ongkirnya kan mahal ya. Nah itu sekarang mahasiswa beralih datang sendiri daripada pakai Gojek ini. Itu sekarang Gojek tidak begitu, anak-anak meskipun jauh, pembeli kita itu paling jauh ya, saya kan Sempusari belakangnya Roxy, itu dari saya, terus dari Panti ya. Itu yang masyarakat ya, termasuk mahasiswa yang kos di belakang Roxy itu ada. Kalau hitung-hitungan seblak di Roxy itu ada seblak sama rasanya gitu lah. Terus dari Ajung itu juga dari sini, Man 2 ya, itu semuanya ke sini. Termasuk SMK 5 ya, Jubung itu ke sini. SMK 4 Jubung itu ke sini. Ya, SMA 4 ini sini semua. Itu loh kesenangan saya. Sehingga nama kita itu seblak sudah mulai. Ratingnya aja di Gojek, rating itu saya seblak itu nomor berapa kemarin? Sekitar itu atau enggak 2 nomor 3 itu seblak lah yang ada di Jember ini. 4, berapa?
Barang apa saja yang dijual selain seblak? Ada kira-kira? Itu seblak ya, kemudian ada es, macam-macam es ya. Kemudian apalagi? Ceker pedas, kemudian usus pedas, terus ayam geprek. Tuh, ya, ayam geprek. Ini saya punya rencana nih, Pak. Masih mau jalan ke depan, apa yang harus ditambah itu masih ada. Kira-kira berapa nih modal yang pertama kali dikeluarkan? Modal pertama kali kita sedikit itu ya. Kita berapa dulu ini? 500. Itu sekitar 500 modal awal. Nah, karena berkembangnya sampai saat ini sudah alhamdulillah lancar itu. Modal memang 500 awal, 500 saya jelaskan awal 500. Apakah dari hasil tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah lebih dari cukup. Bukan cukup, lebih dari cukup. Alhamdulillah sudah itu. Kira-kira pukul berapa usaha ini mulai buka sampai jam berapa tutup? Kita buka sebelah ini karena sebelah ini itu kayaknya makanan agak siang ini kalau saya lihat ya. Karena setiap saya teliti sebelah itu ya, itu rata-rata semuanya bukanya itu sekitar jam 12. Kalau kita ya, selama ada mahasiswi itu jam 9 sudah buka, tutup jam 9 malam. Karena Gojek Grab itu jam 9 kita tutup. Jadi bukanya jam 9, tutupnya jam 9 malam. Bagaimana jenengan menghadapi kenaikan harga barang dagang sewaktu-waktu? Nah, untuk menjaga kenaikan harga ini ya mohon maaf, kita imbangkan dengan penjualan. Artinya apa? Artinya biasanya sebelah itu ceker harga sekian, kita tambahi sedikit. Nah, kita tambahi semua menu yang sana, yang awal, karena dia ada kenaikan hanya sedikit. Nah, kalau barang itu nanti turun, kita turunkan lagi. Kita sesuaikan dengan harga pokok itu. Kira-kira berapa nih Pak keuntungan yang didapatkan Nah, selama ini ini? keuntungan itu ya. Makanya saya jelaskan dari keuntungan itu tidak sama. Artinya begini. Makanya saya jelaskan dari awal, kalau mahasiswa libur, keuntungan itu memang sedikit. Tapi kalau mahasiswa masuk, itu ya adalah keuntungan gitu. Kami tidak bisa menjelaskan berapa keuntungan karena keuntungan itu kita tidak berbeda. Hari ini bisa naik sekian, hari ini bisa turun gitu. Jadi naik turun harga keuntungan kita setiap harinya gitu. Kira-kira harapan kedepannya gimana? Harapan ke depan buat sebelahnya? Harapan kedepannya ya satu, memang kalau memang ada yang bantu monggo. Untuk modal silahkan monggo. Karena selama ini memang kemarin ada yang mendata dari dinas ke sosial. Cuma selama ini tidak ada tidak ada tidak turun. Bagaimana? Apakah alasannya apa? Saya tidak apa. Pernah saya data kemarin setiap dagang yang ada depan kampus termasuk saya pernah data. Cuma sampai saat ini belum ada tidak turun, apa alasannya saya tidak tahu. Memang harapan kami ke depannya supaya ingin berkembang, saya minta memang bantuan dari siapapun, termasuk itu bupati atau siapa itu lebih, saya minta bantuan itu. Meskipun hanya sedikit itu tidak apa-apa. Itulah, itu harapan saya. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Ternun. Oh, Bapak